Misalnya KM 50 ya, saya juga ikut yang bela polisi. Dari pihak saya mau disamain kan antara David dengan korban KM 50 itu kan nggak nyambung menurut saya itu kan. David ini masuk ke politik dia. Iya itu politik gitu kan. Kalau benar ada yang namanya disebut dengan terjadi perbuatan tidak menyenangkan, harusnya hubungan antara David dengan si AGH itu kan tegang atau apalah dari itu. Dalam kasus Sambo juga hakimnya secara terus, kita tidak mencari motif ini, kita mencari kenapa dibunuh. Pembunuhan ini jadi fokus utama ya. Mas Guntur nih soal kembali ke tadi pertanyaan sebelum ini yang baru di publik fresh from the oven nih pengakuan kakaknya AGH ini yang di Twitter ramai juga kan akhirnya pro kontranya banyak juga yang menjadikan ini energi baru untuk kan bener kan iya kan ini nggak sepenuhnya salah lah penghakiman publik ini katanya gimana? Saya sendiri sangat kecewa ya terhadap Mata Najwa kenapa memuat konten itu. Konten itu pertama kalau dari sisi kualitas kesaksian, meskipun dia menyebut sebagai kakaknya AGH, dia kan tidak layak sebagai saksi. Karena saksi itu orang yang melihat, mendengar, mengalami langsung. Saya juga bukan saksi gitu loh. Apakah hanya karena ada katakanlah hubungan kekerabatan kemudian dia bisa memberikan keterangan dan apa itu kan? Nah itu kan kemudian juga isinya itu juga pemutarbalikan fakta juga gitu loh, apa yang diomongkan oleh dia. Saya ketemu dengan saksi fakta orang tuanya si temannya David itu, dia malah katanya itu ngaco isinya semua itu katanya. Masa itu ada tralis di garasi, mana ada garasi sih ada tralisnya katanya. Kalau itu ada tralis gimana mobil saya bisa masuk kalau ada tralis? Jendela ada tralis, kalau garasi mana ada tralis ya kata salah satu ya. Kemudian menyebut saksi N ya kan, ya semuanya keliru lah. Kemudian juga dari sisi porsi durasi itu kan jelas antara yang si Ivana Yohan dengan orang pengacara Ansor Qadir itu kan beda. Durasinya lebih banyak lebih banyak ke Ivana Yohan itu. Jadi maksud Mata Najwa ini apa maksudnya gitu kan? Apakah dia mau mendukung pihak pelaku, tidak bersimpati kepada korban? Kemudian cara bicara dari Ivana Yohan itu tidak menunjukkan bahwa dia lagi sedih, kemudian dia melihat adiknya shock atau apa, kok sangat lancar itu kan. Gak ada rasa empati, tidak menyebut misalnya kejadian itu ada penganiayaan, pemukulan terhadap David, itu kan gak ada di bicara dia itu. Jadi gak punya simpati sama sekali kepada korban, bahkan dia cenderung melindungi pihak pelaku ya kan, termasuk dia menyebut kayak semacam perbuatan yang tidak menyenangkan. Itu kan tuduhan yang sepihak kepada David yang sampai sekarang David juga belum sadarkan diri itu kan. Dan ketika misalnya yang kita lihat di media sosial ada capturean screenshot dari WA-nya David bersama si AGH itu kan, kita membaca kan tidak ada namanya ketegangan antara kedua orang itu. Kalau benar ada yang namanya disebut dengan terjadi perbuatan tidak menyenangkan, harusnya hubungan antara David dengan si AGH itu kan tegang atau apalah dari itu. Itu kok nggak ada tuh istilahnya itu ketegangan atau masalah di situ ya. Ya ini kan problemnya kan memang David tidak bisa membela diri, tidak bisa mengkonfirmasi. Kemudian juga hanya misalnya HP-nya yang baru bisa dibuka, kemudian dilihat catatan jejak digitalnya, ancaman juga ada di situ. Kemudian juga makanya David itu kan tidak mau katakanlah ketemu dengan, dia kan menghindar memang orang. Saya bilang tadi dia nggak mau bukan orang yang suka keributan itu. Nah ketika misalnya si Dendi itu pengen ketemu dia kan, David itu kan suruh misalnya waktu ditawarkan dia mau bilang si AGH itu mau mengembalikan kartu pelajarnya, David kan bilang pakai gosen aja katanya itu, dikirim aja katanya. Terus dan dia kirim alamat rumah temennya sekitarnya itu kan bukan tujuan untuk dia datang, tapi untuk ngirim gosen sebenarnya itu ke dia, bukan bahwa dia
bahkan di catatan itu kan juga berulang kali sampai diancam pakai brimob, mau datangin pakai brimob, kan? Oleh si pelaku, oleh si Dendi itu ternyata kan. Kemudian di situ juga ada chat misalnya kayak si AGH berbohong dia bersama tantenya ternyata tidak, mobilnya katanya Camry ternyata bukan itu kan. Jadi perencanaan untuk menjebak itu memang sudah ada gitu loh. Nah, ya itu yang saya lihat ternyata ya Ivana itu yang sebenarnya dia bukan saksi, bukan ini. Ya itu persis kata Prof Cipta tadi, akhirnya kan sekarang kan perang opini yang ada di media, ada yang di media sosial, karena memang fakta yang harusnya itu bisa dihadirkan oleh polisi secara terbuka, secara adil, itu kan tidak terjadi karena publik sudah tidak percaya kepada polisi, ya kan? Akhirnya ya muncullah opini-opini yang sekarang ada itu. Ya, atau mungkin ada juga dihadirkan ya kesaksian dari kakaknya AGH itu karena yang pertama mungkin ada presumption of innocent juga kan sebelum akhirnya nanti ada putusan kan, mungkin ada praduga tak bersalah. Itu yang kedua, karena selama ini kan belum ada keterangan yang agak clear dari pihak yang terduga pelaku ataupun yang berkolaborasi di sana kan Mas. Mungkin ini jadi fresh air lah dalam kegiatan opini ini. Yang ketiga, mungkin dari keterangan Mas Guntur dan juga keterangan saksi-saksi yang juga Mas Guntur sudah bicara, terutama tadi baru mendampingi juga saksi kunci yang Ibu N ini ya. Apa yang paling tidak masuk akal dari keterangan kakaknya AGH ini Mas, yang kemudian dengan sangat mudah dibantah selain teralis kan? Ya misalnya bahwa menolong David AGH itu enggak, atau kalau kata saksi N itu kan mereka berdua itu tidak ada upaya untuk menghalang-halangi si Mario itu kan. Kemudian juga bahwa terlihat AGH itu shock atau nge-freeze, nggak ada kata dia itu. Malah si Ibu N itu yang minta tolong agar David ini ditolong, itu teriak-teriak itu semua itu. Ceritanya itu sih, dan saya kan ketemu setelah 18 hari ya dengan N sama R itu, dan N itu ketika R siapa? N. Oh N. N sama R kan dua saksi yang ada di situ. N itu cerita masih nangis loh. Itu 8 hari. 8 hari bukan 8 hari. Ya, 8 hari setelah kejadian. Ya. Masih menangis dia. Cerita gimana dia. Jadi dia sendiri trauma gitu melihat kejadian itu gitu loh. Dan wajarnya ya kalau saya ngelihat lah, kalau itu manusia atau apalah punya kesadaran ngelihat ada manusia lain yang dipukuli, yang dianiaya, secara refleks ya paling tidak dia teriak atau dia menghalang-halang itu apalah. Ada kucing aja mau nyebrang jalan aja kita kikuknya minta ampun, kalau ada yang ketabrak kucing kita tolong ya kan. Ini manusia dipukuli seperti itu kan, dan nggak ada upaya untuk katakanlah memberikan pertolongan gitu loh. Dan itu kesaksian yang juga disampaikan oleh N, nggak ada menyesal, sedih, kemudian apa gitu loh. Ibu N ini kenapa memberikan warningnya itu di akhir-akhir Mas, setelah David ini udah habis lah gitu kan, harusnya beliau juga dia nggak tahu, beliau nggak tahu dia di rumah hanya mendengar ada kayak semacam keributan itu kan, itu beberapa meter dari rumah dia itu kan. Karena kan mungkin karena David itu nggak enak ya kan, dia kan di rumah temennya iya, kan? betul, kemudian ya. diancam lu turun atau gua yang ke situ kan, ada chat di situ kan, ada itu buktinya itu. Akhirnya David nggak mungkin lah bikin masalah di rumah temennya sendiri ya. Akhirnya dia terpaksa pergi keluar kan, dan itu orang tuanya nggak tahu kalau waktu David pertama kali datang, tahu mereka salaman cium tangan David sama N itu. Kemudian setelah ketemu sama anaknya ya main atau ngobrol ya, mereka udah nggak ini lagi kan, nggak dua anak lah katakanlah mau ngobrol mau apa, masa mau ini juga masa kan, mau nongkrong mau kepo mau apa kan. Nah mereka nggak tahu, tiba-tiba ya kayak ada keributan atau apa, dan mendengar dan melihat dari balkon ada orang yang dianiaya, diinjak, dipukuli. Kemudian itu kok ngerasa N itu ngeliat loh, ini kan kaos yang dipakai oleh
David waktu dia datang, karena tahu dia yang karena nyium tangan dia gitu kan waktu datang gitu kan, langsung ya dia refleks teriak, "Oi berhenti," gitu kan. Nah dia nggak, setelah itu dia baru turun dia ke situ gitu loh. Dan di situ ya ngelihat dia si Dendi itu juga masih katakanlah ngos-ngosan atau apa, sementara di sana ada si Shen dengan si AGH yang di situ itu kan. Dan dia kok malah kok nggak ada dari 3 ini mau nolong katakanlah yang David yang udah nggak berdaya, udah berdarah-darah gitu loh. Di situ. Ngeri juga ya. Ini ya miris ya. Miris apa ngelihatnya ya. Iya. Nah, Prof, kalau Prof Cipta ngelihat mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Guntur Romli tadi, ya ini kan memang balik lagi ke omongan kita di awal tadi bahwa ini sadis gitu ya. Nah, memang di dalam opini publik ya, ini dalam hal opini ya. Melihat bagaimana komunikasi hari ini, kalau penganiayaan tuh kan apa masih penting kita cari tahu, kita tunggu dulu motifnya gitu ya, misalnya apapun alasannya kan menganiaya orang itu kan salah gitu loh, Prof. Menganiaya itu sudah tindak kriminal. Iya, makanya udah tindak kriminal. Apa pentingnya lagi untuk menggali motif, mesti itu buying time untuk pertama yang dikejar itu. Betul apa enggak tindakan kriminal ini? Itu ya motif kurang penting sebenarnya. Iya, betul. Kurang. Makanya tergantung dalam kasus Sambo juga hakimnya secara terus kita tidak mencari motif ini, kita mencari kenapa dibunuh. Si pembunuhan ini jadi fokus utama ya. Memang menghilangkan nyawa. Itu kan tuduhan utamanya adalah pembunuhan sadis, pembunuhan apa ya, yang terencana. Itu kita nggak mencari motif di sini. Udah gitu belakang kan motifnya bohong lagi semua. Iya, makanya apa manfaatnya polisi menurut Prof menyampaikan motif-motif ini, modusnya dan lain-lain dari awal. Yang tidak mengenakan tadi perlakuan apa tadi ya kan. Kenapa begitu persisnya walau alam nggak tahu juga. Mesti ditanyakan kepada polisi. Kenapa ini yang dicecer? Mesti yang dicecer kan tindak kriminalitasnya yang termasuk sadis. Barang siapa yang tidak mengatakan itu sadis, menurut saya dia juga nggak normal juga gitu ya. Nah, mestinya ke sana. Nah, kita betul-betul berharap, saya berharap bahwa setelah ini diviralkan acara kita ini, ya polisi dari tingkat Kapolda, sekarang kan di Polda nih, sampai ke Kapolri betul-betul menganggap serius kasus ini supaya cepat gitu. Nah, Prof, ini kan ada problem kehumasan juga maksudnya. Nah, seharusnya komunikasi seperti apa yang lebih tepat disampaikan polisi ketika kita memang mau menuju ke tindak kriminalnya, bukan kepada motifnya ini kan. Motifnya ini kan bisa banyak versi, setiap orang punya alasan gitu, semua orang punya perspektif dan juga bisa dipelintir kanan kiri. Seharusnya di mana komunikasi itu yang untuk menjaga untuk menjaga tadi keberpihakan pada korban dan juga di sisi lain juga presumption of innocent tadi, Prof. Belum juga transparansi dan netralitas dan profesionalitas Polri, kepolisian sendiri gitu. Divisi Humas nggak bisa berbuat apa-apa. Divisi Humas ini hanya dia menyampaikan kepada publik apa yang diterimanya dari bagian reserse, bagian apa. Nah itu ya, jadi nggak bisa apa-apa dia, nggak bisa apa-apa. Jangan lagi kita berharap Humas ini dia menggoreng opini yang made in dia sendiri, yang ternyata juga nggak tahu, nggak karuan gitu ya. Humas hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan apa yang diterima dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Reskrim. Itu saja menurut saya. Ya. Nah, peran opini publik sendiri gimana, Prof? Nggak bisa berhenti. Ya, perang opini publik tidak bisa dihindari, tidak bisa dihentikan. Karena ini kasus termasuk kasus yang sangat serius, kasus yang dibilang besar enggak, dibilang kecil juga enggak gitu ya. Jadi publik ini menyedot perhatian publik. Selama masih terkatung-katung, publik akan berkoar-koar terus. Nah, jadi koaran publik itu sama juga mendesak pressure yang keras kepada polisi.
Pressure-nya meaning-nya apa? Ayo cepat. Ini ada apa nih? Kok lamban sekali sih? Kasusnya begini nggak terbuka juga. Itu saja. Bisa berakibat pedang bermata dua juga nggak? Artinya justru malah mengaburkan fakta gitu dengan opini. Karena sekarang kan opini kan bisa di-generate gitu. Karena orang percayanya begitu, ya udah penyidikan pun nyesuaiin dengan kepercayaan. Jadi kan kita juga tahu ada pengadilan-pengadilan yang karena tekanan publiknya mungkin jadi akhirnya keputusannya diragukan imparsialitasnya gitu misalnya. Kalau Mas Guntur yakin betul tuh dalam kasus Ahok misalnya kan. Nah. Gimana Prof? Ya, saya yakin sekali tekanan publik itu lama-kelamaan akan melahirkan kebenaran, akan melahirkan apa sesungguhnya yang terjadi dalam kasus kita yang kita bahas ini. Tidak bisa menceng terlalu jauh menurut saya. Oke. Mas Guntur, kalau kita ngeliat kan tadi yang Prof itu yang soal motif tidak lagi tidak perlu kan kita ingat ini Prof yang kasus pembunuhan Ade Sarah oleh Hafid sama Syifa tahun 2014. Pembunuhan sadis, dicekik kemudian sampai kehabisan nafas, kemudian jenazahnya Ade Sarah itu dibuang di tol. Kalau kita cari motif, sebenarnya apa motif dari, dan keduanya akhirnya kan si Hafid sama Syifa itu kan dihukum penjara seumur hidup ya kan oleh pengadilan. Kalau kita tanya di situ apa motif? Misalnya kesalahan Ade Sarah itu apa? Dulu Hafid pernah pacaran sama Ade Sarah waktu SMA. Kemudian putus. Kemudian si Hafid ini masih ingat sama Ade Sarah, kemudian kontak tapi tidak pernah dibalas. Nah, sedangkan pacar barunya itu yang namanya Syifa itu mulai cemburu, jangan-jangan ini akan kembali lagi nih. CLBK atau apa kan? Kemudian merencanakan rencana yang jahat. Menculik Ade Sarah, disiksa di mobil, disetrum dan sebagainya itu sampai meninggal. Dan kita kalau kita tanya apa motif sebenarnya dalam kan sadisme dan kejahatan yang motif di situ kan tidak lagi relevan kan? Itu kan nggak lagi relevan. Itu namanya orang sakit hati itu karena kan nggak jawab waktu Hafid WA Ade Sarah, kemudian maki-maki lewat di Twitter. Ya karena itu ya Ade Sarah malah semakin takut lah ketemu sama si Hafid itu kan. Perkara mau dideketin lagi atau perkara mau diajak balikan, tapi kan outputnya dibunuh nih maksudnya. Benar-benar dibunuh itu gitu. Dan nasib yang seperti itu hampir saja tertimpa pada David kan, kalau memang untungnya memang Allah masih baik gitu. Ade Sarah itu kan waktu itu kan karena dia kata ada upaya untuk ngelawan katanya kan. Akhirnya dia sampai disumpal kan pakai kertas katanya kan. Nah, David dari keterangan tuh belas sama sekali nggak melawan. Nggak ada ngelawan David tuh kan. David tuh ya malah pernah diancam mau ditembak katanya si David tuh kan. Tapi ya dia nganggap ya lebih baik kan menghindar aja kan. Nggak perlu lah konfrontasi dengan si Dendi dengan meladeni kegilaan ini. Iya itulah itu. Nah kembali Mas ini terakhir ya. Kita bicara opini publik gitu. Ini kan juga akhirnya diskusinya jadi kemana-mana juga nih Mas. Selain masalah hukumnya, masalah kasusnya yang kita kawal bersama kan sidebar-nya juga banyak nih Mas. Soal politik, ada soal pajak ya kan Prof. Ini kan juga akhirnya berimbas dari soal hukum, soal pajak, distrust sampai soal politik, bahkan menimpa keluarga David juga kan juga ramai itu Mas. Mas Guntur melihatnya gimana, mewakili perasaan keluarga, dan gimana sih keluarga melihat bahwa waduh kok nih udah opininya liar gini gitu. Liar kalau kita baca Twitter tuh kan malu, kita tahu lah macam-macam banget gitu, agak jahat juga. Ya kalau keluarga sih intinya pertama ya pengen David sehat ya, kembali itu kan sadar, dan itu yang sangat diharapkan oleh keluarga khususnya oleh bapaknya David tuh kan. Terus yang kedua ya memang ya keadilan itu, bahwa yang terlibat memang harus dihukum seberat-beratnya. Karena kemarin ya pengurusan cara penanganan polisi itu benar-benar mengecewakan itu kan. Waktu di Polsek, kemudian Polres, ya kemudian ditarik ke Polda setelah ada katakanlah lebih serius, ada penambahan pasal, kemudian ada tersangka baru diumumkan. Ya ini kan juga ikut melegakan hati. Kemudian ya
Yang lain saya kira juga ini ya soal apa? Karena kan dikait-kaitkan juga itu kan memang Joe ini kan dia di Banser di Ansor ya. Ya kita sering kalau kasus-kasus soal intoleransi radikalisme itu kan memang tegas itu kan. Ya untuk kasus misalnya KM 50 ya saya juga ikut yang bela polisi. Dari pihak saya mau disamain kan antara David dengan korban KM 50 itu kan nggak nyambung menurut saya itu kan. David ini masuk ke politik deh ya. Iya itu politik gitu kan. Loh, wong itu kalau yang KM 50 itu katakanlah orang pegang senjata ngelawan petugas nembak duluan ya kan. Loh David ini apa gitu loh. Dan yang dilawan kok disama-samakan ya kan? Itu yang menindak juga bukan petugas. bukan petugas juga tapi ya inilah yang perang opini yang ada itu kan. Gus Yakut juga ikut ke bawah-bawah, ikut kena juga kan. Kemudian tweet-tweetnya Joe juga dikeluarin katakanlah dia semacam tertawa. Padahal yang dia tertawakan itu pada waktu kasus KM 50 itu adalah ada orang yang dianggap sebagai jenazah tersenyum. Ternyata kan bukan, itu hoax. Itu orang lain yang pura-pura tidur kemudian dimunculkan yang aslinya dan dia dalam aslinya dia ketawa-ketawa gitu kan. Kemudian Joe dituding ikut menertawakan korban dari KM 50 gitu kan. Itu hoaxnya kan, politiknya kan dan itu ramai juga Mas ya. Kemudian juga hoax misalnya itu ada itu ya yang paling menyakitkan tuh film bokep yang dikait-kaitkan dengan David sama si Agiha. Padahal itu kan beda sekali tuh antara wajah David dengan yang ada di video antara wajahnya si Agiha dengan di video, tapi itu yang disebar oleh mereka gitu loh. Dan ya itu mungkin ya kembali lagi kata ke Prof Cipta itu seandainya polisi sejak awal ini bisa transparan, bisa cepat, mungkin tidak akan terjadi ya soal soal hoax, soal perang opini itu gitu loh. Ya kita dan ya keluarga sangat berharap ya semoga polisi dalam hal ini ya sekarang ditangani oleh Polda Metro Jaya ya benar-benar serius dan mengembalikan kasus ini pada persoalan yang benar. Ini masalah pidananya itu gitu loh. Mas, di tengah kekosongan yang ya seperti yang Prof Cipta lagi-lagi kita kutip tadi, bagaimana polisi tidak belum terlalu profesional untuk menangani ini di awal gitu, dengan akhirnya muncul banyak pertanyaan publik. Mas Gundrom merasa nggak kasus ini dimainkan gitu oleh orang-orang yang selama ini berhadapan dengan Mas Gundrom misalnya kan dalam kasus ini Bang Joe itu kan Ansor gitu kan. Nah ini dipolitisir sedemikian rupa gitu merasa. Jadi rivalnya Ansor ada semacam revenge gitu loh. Ada bahan gitu. Ada bahan. Iya saya sangat terasa juga tuh. Lihat dari akun-akunnya yang ikut menyerang, yang ikut bikin hoax gitu kan. Dan ya kalau saya sendiri ya saya mau adil aja, fair aja. Kalau polisi memang kita benar kita bantu ya kita bantu gitu kan. Tapi kalau memang ya salah ya sejak awal saya mention itu polisi Jaksel akunnya di Twitter, terus saya mention ke Kapolri bahwa di sini ada keanehan-keanehan. Apalagi juga Menko Polhukam Prof Mahfud juga sudah bicara itu kan bahwa ini ada keanehan-keanehan yang kita nggak tahu kenapa kok bisa seperti ini gitu. Oh Prof Mahfud pun merasa ada yang juga pat gulipatnya Prof dan Prof Mahfud sampai bicara soal pasal kan. Dia nggak misalnya 351 tuh lihat korbannya dia ngeliat sendiri waktu ikut ke dalam waktu itu Prof Mahfud lihat sendiri David masih nggak sadar itu udah yang hari keberapa itu. Udah berapa belas hari waktu Prof Mahfud ke sana itu. Masa ini cuma 351 penganiayaan biasa aja, harusnya kan ada penganiayaan berat, ada penganiayaan berat dengan perencanaan gitu kan. Nah ini yang kita dan selama ini juga yang ikut katakanlah membackup polisi itu kan Ansor sama Banser lah istilahnya, itu kan melawan kelompok radikal ya. Kalau enggak Ansor Banser itu kelompok mana lagi gitu loh. Nah sekarang ada keluarga katakanlah yang ini kok malah ditangani seperti itu. Itu kan kecewaan selama ini ya. Tapi ya ketika diambil alih oleh Polda seperti saya katakan tadi udah ada penambahan pasal, ada keseriusan, ada penambahan tersangka baru ya mulai ada harapan ya. Kita nggak mau lah polisi secara lembaga itu tercemari kan, kita nggak mau. Hanya katakanlah dilakukan oleh ya yang kita nggak tahu lah oknum-oknum ada yang di dalam itu kan. Saya kira Prof
Kalau itu soal Prof itu lebih ngerti lah soal Ini polisi. murid-muridnya beliau soalnya kan di sekolah. Nah satu lagi masih perlu dikonfirmasi kan ada satu nih waktu itu ada gambar juga ada pihak yang kemudian kalau tidak salah mengomentari postingannya Menteri Agama Gus Yakut bahwa soal David itu juga anakku gitu. Kemudian rame ada yang sini ada yang apa. Kemudian orangnya didatengin sama Ansor juga kan. Kalau nggak salah di Bandung apa di Jawa lupa aku. Jawa Barat. Nah, itu apa yang terjadi tuh Mas? Ya itu kan maksudnya ya karena kedekatan kader-kader Ansor sama Banser itu ya bagi ketua umum Ansor itu ya anaknya pengurus Banser Ansor juga anak saya. Kemudian bilang ada yang ngomong kurang ajar tuh kan tweet kan. Kapan kamu berselingkuh dengan ininya? Selingkuh sama istrinya. Itu kan kurang ajar sekali tuh kan. Kayak kata-kata seperti itu kan. Ya akhirnya empati banget ya. Iya, jadi ini waduh saya bilang. Jadi kayaknya memang ada ingin ini biar tambah runyam itu kan. Itu karena benci atau sistematis menurut Anda tuh sebagai orang sosmed sama juga sistematis juga ada itu kan. Dia yang saya khawatirkan kan akhirnya ada upaya untuk membenturkan antara katakanlah polisi dengan Banser dengan Ansor itu yang tidak kita inginkan kan. Nah sejak awal kalau ini transparan, kalau ini terbuka, kalau ini sudah sesuai dengan fakta ya gak perlulah ya kita teriak-teriak seperti itu gitu loh. Tapi itu kemarin disamperin itu nggak diapa-apain juga kan? Nggak, suruh bikin silaturahim aja kan. Minta maaf sama matre. Jadi karena jangan-jangan jadi duta Banser juga kawan direkrut kan. Nah, Prof, ini juga menjadi isu yang menurut saya ini kalau dibicarakan terus-menerus ini akan jadi momentum yang sangat penting untuk kepolisian juga soal pemerintahan, policy kebijakan pemerintah juga, Prof. Yaitu soal anak gitu. Ini kita agak lepas dari konteks itu beberapa waktu belakangan korbannya juga bisa kita bilang walaupun sudah masuk remaja usia dewasa 17. Awal gitu kan 16 ya Mas ya 17 ya baru masuk usia dewasa kan ini ya kalau di pemilu ya masih first time voters lah gitu kan masih anak gitu yang dan dewasa 18 masih anak kan jadi kita ngerasa ini saya punya anak gitu loh Prof. Ini anak saya akan berhadapan dengan sistem macan-macan liar kayak begini nih nanti nih. Ini mengerikan gitu sebagai ayah gitu ya. Itu jahatnya medsos. Ya. Efek negatif yang luar biasa dari medsos. Medsos banyak positifnya, tetapi negatifnya luar biasa banyak sekali. Dan antara lain perempuan-perempuan yang ya katakan 15-17 itu banyak yang jatuh jadi korban. Korban perkosaan macam-macam medsos. Ini tanggung jawab orang tua, tanggung jawab yang sangat berat sekali. Jadi anak jangan dilepas begitu saja. Ya, ini kan dia belajar di kamar tidur. Ayo makan. Ini lagi tanggung belajar. Nggak tahu lagi lihat film gituan atau lagi pacaran sama temannya gitu kan bukan rahasia lagi kan disuruh buka dong bajunya dong buka. Nah lama-lama terjadi begitu. Jadi medsos ini senjata bermata dua ya. Nah, korbannya sudah luar biasa. Apabila kita bicara ke Presiden Jokowi gitu, misalnya tidak bermaksud menyalahkan Presiden Jokowi dalam kasus ini, Mas Guntur. Tapi misalnya kita berharap ada address sesuatu ide yang hendak disampaikan oleh Presiden Jokowi agar orang seperti kami nih ayah-ayah baru ini merasa tenang gitu. Apakah anak kita akan menghadapi dunia yang liar dan berbahaya ini gimana Prof? Apa yang harusnya Presiden Jokowi bisa sampaikan dalam situasi kayak gini gitu? Ini jawaban yang ini akan menentukan nasib apakah saya akan menikah punya anak. Nah, ini menentukan nih Prof. Masa depan dia mencari pembenaran terus. Apakah berkenan apa enggak dengan dia ini? Ketemu ibu negara di pesawat aja ibu negara nanya itu kapan siramanmu? Kacau lu Rik. Kita punya satu Menko ya, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu ya. Itu Menko nggak bunyi sama sekali itu. Itu kan di bawah Menko itu gitu ya. Terus kita punya juga Menteri
wanita, perempuan gitu. Perlindungan peranan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Namanya ganti-ganti terus, tapi juga menteri-menteri itu nggak bunyi juga. Itu Kita kan masih apalnya Min Sugandi dulu ya bro. Ya. Bagaimana supaya melindungi anak-anak, terutama anak-anak remaja perempuan. Itu sangat penting sekali. Saya kira Pak Jokowi sudah lupa atau nggak ada waktu lagi ngurus itu, karena Pak Jokowi kan pusing mengenai ekonomi, mengenai apa gitu ya. Mengenai hukum juga sudah jarang disentuh oleh presiden kita ini, karena begitu banyak kesibukan. Dan yang paling sibuk, yang melilit presiden kita adalah pemilu, khususnya pilpres. Jadi setiap calon pilpres sepertinya harus izin saya sebagai presiden. Dari dari aspek demokrasi ini kan nggak bagus. Prabowo mau jadi presiden harus izin Jokowi. Terus semua gitu kan. Bagaimana gitu. Nah, jadi beliau saya lihat sudah sibuk sekali, terutama heboh dari keputusan Penjakpus. Bukan kementerian keputusan Pengadilan Jakarta Pusat. Itu soal pemilu ditunda 2 tahun ini kan. Gini, tadi lagi yang soal Mario, yang soal Mario saya pengen nanggapi yang tadi yang boleh. Prof, yang soal medsos ya. Sebenarnya kalau keluarganya, orang tuanya, dia mau peduli sama anaknya, sebenarnya apa yang dilakukan Mario itu bisa dicegah. Kenapa? Karena Mario itu sudah memamerkan kebrutalannya itu di media sosial, Instagram dan TikTok dia. Misal dia balapan di jalan Sudirman kalau nggak salah itu, sambil ngangkat motor itu. Kalau orang tuanya waras itu pasti harusnya dicegah itu anaknya tuh ya. Dan itu nggak hanya 1-2 kali kita lihat. Pak dia pakai mobil, kemudian pakai motor tuh. Kalau saya misalnya lihat anak saya kayak gitu, waduh nggak tahu lah saya itu. Siapain tuh anak saya itu. Jadi dia kalau mau balapan, mau atraksi ya di inilah area masukin ke jadi sondelel gitu ya. Kan Pak Kapolda punya tuh yang katanya tuh balapan untuk motor liar itu kan. Di situ aja selalu. Ini kan tempat yang publik, tempat umum. Seandainya orang tuanya nggak ngelepas dia, meskipun dia umurnya sudah 20 tahun katakanlah ya, itu bisa dicegah menurut saya. Nah ini yang saya lihat salah satu yang aspek negatif dari medsos itu benar kata Prof Cipta ya, soal anak itu menemukan katakanlah jati diri dengan mengikuti apa yang ada di medsos. Tapi kan dapat tepuk tangan dari likes-nya agak banyak tuh Mas. Itu masalahnya. Naik ini kita punya giroh dan semangat ini kan. Speedometernya sampai 200 direkam tuh kan. Mantap itu Mas. Itu likes yang agak banyak tuh Mas, likes ya kan. yang terjadi gitu kan. Itu kalau saya itu. Iya, harusnya memang ada policy ya, kebijakan untuk mendorong orang tua melakukan pengawasan sampai ke situ ya, Mas Gunrum ya. Sekarang kita aja tracking orang aja pakai medsos. Masa orang tua nggak bisa tracking anaknya lewat medsosnya juga? Harus agak galak lah. Iya, itu dia saya itu. Nggak gitu. Iya oke. Ini gimana cara motongnya nih? Ada pilpres tadi. Iya, berarti dipotong tengah. Episode khusus ya. 2:30 ya. Oke, Prof. Terima kasih. Mas Guntur. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.